5 pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah ditetapkan melalui mekanisme voting di DPR. Sebagian besar masyarakat khawatir dengan pilihan anggota legislatif ini. Kedepan mungkin saja upaya pemberantasan korupsi akan tiarap. Ditemui usai acara jemput BW di Gedung Nyi Ageng Serang, Jakarta, bekas pimpinan KPK Bambang Wijoyanto menanggapi kegelisahan banyak orang. Menurutnya, jika ada 1000 kekhawatiran yang muncul, maka semestinya seorang pimpinan harus memunculkan sejuta optimisme. Ada 1000 kekhawatiran yang muncul, salah satunya dari Anda, maka saya akan menciptakan sejuta optimisme. Karena, Mas, kalau kita khawatir terus, nggak akan bergerak dulu. Emang dulu ketika ngelawan penjajah, kita punya modal apa? Ketika ngelawan Soeharto, kita modalnya apa? Masa punya 5 pimpinan kayak gini kita nggak bisa optimalkan? Lebih lanjut, lelaki yang akrab disapa BW ini mengatakan kini mungkin terjadi perlambatan proses karena semua orang ingin cepat selesai. Namun menurutnya bukan berarti proses tersebut tidak terjadi. Dalam sistem demokrasi yang dibangun selalu ada masa naik turunnya. Kalau saya menikmati saja proses, kalau dianggap oleh teman-teman, nikmati, tapi terus belajar dari pengalaman ini. Jadi kita selalu punya nilai lebih. Sebab begitu kita bilang semuanya ini shutdown, bubar bangsa ini, bos. Kalau saya itu punya kepentingan menunjukkan optimisme sekecil apapun itu. Karena bangsa ini terlalu besar dan resikonya itu besar. Jadi bagi saya, oke, ini punya modal seperti yang dulu lah. Dengan pimpinan Pak Abraham yang sangat muda, yang macam-macam kayak gitu. Toh kita bisa membuat sesuatu. Karena ada kesadaran, oke, dengan modal yang ada kita bisa bikin apa sih? Bisa bikin kelipatannya nggak? Bekas pengacara lembaga bantuan hukum ini mencontohkan sistem yang dibangun di periode kepemimpinannya ada pencegahan yang sekaligus penindakan. Waktu di zaman saya itu kami mengembangkan sistem pencegahan yang perspektifnya penindakan. Misalnya apa? Kita temukan dalam penelitian kami, kok ada masalah. Kita panggil mereka, ini ada masalah. Kalau diterusin, kerugian bisa di atas 10T. Dan kalau itu terjadi, kasus penindakan, mendingan kebijakannya dirubah. Jadi ada beberapa kasus yang memang tidak dibuka ke publik, kita berhasil menerapkan strategi pencegahan dengan perspektif penindakan. Sementara itu, peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Niko Ginting mengatakan pemilihan pimpinan KPK tidak memberikan harapan baru bagi publik, malah memunculkan kekhawatiran. Kedepan, publik harus semakin awas agar KPK tidak disusupi kepentingan lain selain pemberantasan korupsi. Harapannya terletak pada publik sebenarnya, tapi tidak lagi pada pimpinan KPK yang terpilih. Nah, oleh karenanya sebenarnya dengan kondisi KPK yang semakin hari semakin kritis seperti ini, harapannya dorongannya memang publik mengawasi. Jadi publik harus memasang mata, publik harus memasang telinga dan melihat dan menyorot mengawal perjalanan KPK ke depan. Jangan sampai kemudian KPK disusupi oleh kepentingan-kepentingan tertentu dan bergerak untuk tujuan lain selain tujuan pemberantasan korupsi.